Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika penelitian. Mengapa sebuah penelitian harus memperhatikan etika penelitian? Karena sebuah penelitian yang baik tidak boleh melanggar human right atau hak asasi manusia. Jadi sebuah penelitian harus menghargai, harus menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika saudara ingin meneliti tentang pengaruh bawang hitam misalnya terhadap kadar kolesterol, ya. Nah, tidak semua orang suka bawang hitam misalnya, maka kita harus menghargai ketika ada calon responden yang tidak mau menggunakan bawang hitam untuk dikonsumsi, maka kita tidak boleh memaksakan si calon responden tadi untuk menjadi responden. Demikian juga kita harus memastikan bahwa bawang hitam tadi itu tidak membahayakan bagi calon responden, dan bawang hitam itu justru membawa kebermanfaatan bagi calon responden. Jadi itu ada aspek-aspek etik, ada 3 aspek etik yang saya ceritakan tadi terkait dengan penelitian. Belum lagi sebelum peneliti melakukan penelitian, maka harus memberikan persetujuan atau informed consent, ya. Jadi calon responden diberikan penjelasan tentang tujuan, manfaat, ya, kemungkinan hal-hal yang eh, sisi negatif yang mungkin muncul kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah calon responden tadi itu merasa jelas, merasa yakin bahwa penelitian yang akan dilakukan itu tidak membahayakan, kemudian ada aspek kemanfaatan di situ, dan si calon responden juga memahami bahwa apa yang harus dia lakukan itu mudah dan sebagainya begitu ya. Akhirnya si calon responden tadi itu menandatangani inform consent atau lembar persetujuan. Kemudian si peneliti juga tidak boleh eh, menuliskan nama dari calon responden tadi, ya. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga privasi dari responden tadi, ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang terkait dengan etika penelitian. Kemudian antar satu responden dengan responden yang lain itu juga tidak boleh dibeda-bedakan. Artinya perlakuan tadi itu harus sama persis kayak gitu ya. Jadi tidak membeda-bedakan. Selain untuk menghindari bias data, juga untuk menghindari adanya ketidakadilan, ya, ketidakadilan, ya. Jika intervensinya itu dibeda-bedakan, maka kemungkinan besar datanya juga akan berbeda hasilnya, akan bias, membuat bias begitu ya. Dan tentunya ketika dibeda-bedakan eh, antar pasien begitu ya, atau antar responden, maka ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh calon responden. Nah, sehingga untuk kebutuhan atau untuk memastikan bahwa penelitian itu tidak melanggar, tidak merugikan atau tidak melanggar human right tadi ya, atau hak asasi manusia itu, maka dibentuklah yang namanya komite etik penelitian, ya. Komite etik penelitian. Nah, ini komite ini yang kemudian akan menyaring, mereview begitu ya, apakah eh, proposal penelitian yang akan dilakukan penelitian itu sudah memenuhi kaidah etik penelitian yang semestinya gitu ya. Nah, apa saja sih etika penelitian itu? Yang pertama tadi ya sudah saya sebutin sebenarnya ya. Ada informed consent, yaitu persetujuan. Jadi
Sebelum dilakukan penelitian, maka seorang peneliti harus menjelaskan tujuan, manfaat, ya, prosedur, ya mungkin apa namanya, sesuatu yang mungkin bisa terjadi kayak gitu ya. Nah, sehingga eh, calon responden tadi itu mau menandatangani dengan atas kesadaran sendiri terhadap semua aspek yang mungkin terjadi dari penelitian tersebut. Itu namanya informed consent ya, lembar persetujuan. Kemudian yang berikutnya adalah anonymity tanpa ada nama. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, dalam sebuah penelitian peneliti tidak boleh menuliskan nama dari responden ya, karena ini sangat sangat beresiko terhadap pencemaran nama baik ya. Jadi privasi harus dilindungi, harus dijamin ya. Kemudian beneficence, ada kemanfaatan tadi yang saya sampaikan juga, bahwa sebuah penelitian itu harus memberikan manfaat bagi respondennya ya, setidaknya tidak membahayakan atau non maleficence ya. Jadi penelitian tadi itu dipastikan bahwa ini tidak merugikan, tidak membahayakan kayak gitu ya, baik secara fisik maupun psikis bagi responden begitu ya. Itu nol non maleficence ya. Kemudian ada lagi justice, tadi juga sudah saya sampaikan tentang justice, yaitu seorang peneliti tidak boleh membeda-bedakan antara satu responden dengan responden yang lain, sehingga tidak menimbulkan rasa kecemburuan, rasa ketidakadilan tadi begitu ya, sehingga informasi atau data yang didapat pun juga akan menjadi lebih baik lagi, tidak menjadi bias begitu. Kemudian confidentiality atau kerahasiaan ya. Jadi semua data yang diberikan oleh responden, kita harus menjamin kerahasiaannya ya. Tidak boleh kita mengumbar atau apa ya, mempublikasikan begitu ya di sembarang tempat atau tanpa tanpa merahasiakan identitas responden begitu. Jadi kerahasiaan data ini sangat penting juga bagi responden ya, bahwa apakah betul data saya itu benar-benar dijamin oleh peneliti dari hal-hal yang sifatnya itu dipublikasi begitu ya, sehingga tidak menyebabkan atau sehingga kemungkinan kalau ini dipublikasikan dengan tanpa difilter begitu bisa menimbulkan membahayakan aspek kerahasiaan privasi ataupun data responden tadi. Kemudian berikutnya adalah respect for human dignity ya, menghormati harkat martabat manusia. Artinya ya tadi tidak tidak memperlakukan responden itu dengan semena-mena ya. E, karena kita merasa lebih paham, lebih tahu dan seterusnya, akhirnya kita bertindak seenaknya sendiri terhadap responden, itu tidak boleh begitu ya. Artinya kita harus tetap menghargai, menghormati setiap responden ya, harkat martabatnya kita harus menghormatinya. Nah, bagaimana kalau seandainya respondennya itu adalah atau dalam penelitian ini adalah menggunakan binatang coba ya, menggunakan binatang misalnya tikus begitu ya dan sebagainya. Apakah kita juga harus menerapkan aspek-aspek etik penelitian? Ya, tetap, karena bagaimanapun juga itu adalah makhluk hidup yang kita harus hargai, hormati ya. Sehingga tidak boleh seorang peneliti itu dengan seenaknya sendiri melakukan makhluk hidup dengan tidak peri kemanusiaan, atau kalau itu hewan ada tidak peri kehewanan begitu. Jadi harus tetap diberlakukan sebagai makhluk hidup begitu ya, dihormati sebagai makhluk hidup. Itu adalah beberapa etika penelitian yang harus kita perhatikan betul selama kita melakukan penelitian, agar kita tidak melanggar etik penelitian, agar kita tidak melanggar atau tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dari hasil sebuah penelitian. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.